Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini ada berita terupdate mengenai situasi internal skuad Chelsea pasca kepergian Enzo Maresca. Ada rumor kepergian Cole Palmer dan demo yang akan terjadi di Stamford Bridge. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Seluruh True Blue dimanapun kalian berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang menonton channel ini. Terima kasih buat support kalian yang terus meramaikan kolom komen, tetap berpegangan tangan, semangat, dan selalu sabar untuk melewati ujian yang sedang terjadi dengan klub tercinta kita ya. Respect tertinggi dari gue buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, bantu gue buat dapetin hype supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @nandasugiono. Join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Kita mulai aja ya. Berita pertama, ini ada demo yang akan dilakukan oleh seluruh fans Chelsea di London ya. Ini para native supporter yang berada di sekitaran London Barat akan berkumpul pada tanggal 17 Januari saat Chelsea melawan Brentford di Stamford Bridge di Britannia Gate ya. Mereka akan melakukan protes pada pukul 1 siang dan game kemungkinan besar akan dimainkan pukul 3 sore pada saat waktu UK. Dan diinformasikan di CFC Peace, para pendukung Chelsea didorong untuk bersatu dalam satu suara melalui aksi protes damai terhadap model dan strategi klub. Khususnya yang berkaitan dengan Behdat Ekbali dan jajaran Sporting Director Chelsea. Inilah realitanya. Satu, belanja besar-besaran strategi rekrutmen berbasis pemain muda gagal meningkatkan standar tim. Kedua, ketidakstabilan skuad. Tim yang tidak seimbang, minim pengalaman, dan terus berubah sementara manajer dibiarkan menanggung seluruh tanggung jawab. Ketiga, strategi yang gagal, kuantitas lebih diprioritaskan dibanding kualitas demi menaikkan nilai jual pemain untuk keuntungan. Keempat adalah kekacauan manajerial, penunjukan pelatih yang kurang meyakinkan dipilih agar sesuai dengan struktur internal dan proyek, yaitu struktur yang sama telah menggagalkan Graham Potter, Mauricio Pochettino, dan Enzo Maresca. Satu klub, satu suara, perubahan harus terjadi. Nah, itu dia tuntutan yang akan disampaikan oleh para fans Chelsea, para True Blue dari London ya, Chelsea Ranger. Buat teman-teman yang menonton channel ini dan sedang berada di UK, boleh langsung nanti join aja tanggal 17 Januari ya. Mungkin kalian bisa reach out akun-akun forum atau fans yang berafiliasi di London, langsung aja info. Siapa tahu kalian bisa bergabung dan mewakili kita semua yang ada di Indonesia untuk menyuarakan hal-hal yang memang jadi unek-uneknya kita juga ya. Di berita berikutnya, ini ada Guardiola yang selepet Chelsea karena memecat Enzo Maresca. Ini dari press conference-nya Pep Guardiola sebelum laga City melawan Chelsea ya. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa Chelsea menurut sudut pandang saya telah kehilangan seorang manajer yang luar biasa, benar-benar luar biasa, dan juga sosok pribadi yang luar biasa. Tapi itu adalah keputusan dari jajaran pimpinan Chelsea, jadi tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan. Hal ini justru menegaskan betapa beruntungnya saya dulu dan sekarang berada di klub tempat saya bekerja saat ini, klub yang luar biasa, klub yang selalu mensupport saya itu ya. Jadi ini ada kata-kata tersirat bahwa Enzo Maresca ini sebenarnya unlucky berada di Chelsea ya. Untuk seorang kaliber manajer seperti Enzo Maresca tidak didukung oleh para klub dan seakan-akan Pep Guardiola ini sukses karena benar-benar disupport oleh klubnya. Dan gue setuju, dan ini juga mungkin menjadi jembatan ya buat Pep Guardiola membujuk Enzo Maresca untuk datang ke Manchester City ya. Kita lihat aja nanti di awal musim. Tapi di press conference tersebut Pep Guardiola juga sudah membantah dan menyatakan bahwa dia memiliki kontrak ya. Bahkan dia menanyakan kepada jurnalis yang menanyakan masa depannya, dia bilang apakah Anda ingin saya dipecat? Kalau begitu Anda bayar kompensasi saya dengan gaji saya yang sangat tinggi ya. Ini sedikit semi candaan tapi itu mungkin apa ya, sudah menyiratkan bahwa sebenarnya Enzo Maresca ini adalah pelatih yang ditunggu untuk menjadi suksesornya Pep Guardiola ya. Kita lihat aja ya. Nah kemudian soal Liam Rossoneri ya, ini yang sudah semakin santer diberitakan akan menjadi manajer Chelsea. Chelsea sedang memajukan pembicaraan menunjuk Liam Rossoneri dan jika semua berjalan sesuai rencana, ia diperkirakan akan resmi ditunjuk dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Andoni Iraola, Francesco Farioli dari Porto, dan Cesc Fabregas yang saat ini berada di Como ya, merasa nyaman dan tetap fokus dengan pekerjaan mereka saat ini. Ini dikutip dari Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Liam Rossoneri ini OTW ke Chelsea ya. Tapi rencana pemilihan Liam Rossoneri dari Strasbourg ini cukup membuat Strasbourg
ngamuk-ngamuk ya. Ada beberapa info juga dari Chelsea Peace, ini dikutip dari Telefootball, salah satu media Prancis. Dipahami bahwa untuk meredam sebagian kemarahan yang ada, Bluko ingin menyiapkan pengganti Rossoneri terlebih dahulu sebelum mengumumkan penunjukannya sebagai pelatih Chelsea jika keputusan akhir memang jatuh kepada Liam Rossoneri. Kemudian juga dari Direct Racing ya, ini dikutip dari Chelsea Peace, ini salah satu media lokalnya Strasbourg. Terjadi perbedaan pendapat total antara Presiden Strasbourg, Mark Keller, dan Behdat Ekbali terkait rencana perekrutan Liam Rossoneri. Keller bahkan berpotensi mengundurkan diri dari Strasbourg jika ia gagal meyakinkan Bluko untuk mengizinkan Rossoneri bertahan hingga akhir musim. Jadi tuntutan dari seluruh internal Strasbourg ini clear ya, ingin Liam Rossoneri tetap dipertahankan di Strasbourg sampai akhir musim ya. Dan Karen Gill ini juga menambahkan ya, Mark Keller, Presiden Strasbourg, berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Nah itu dia ya. Ini adalah salah satu konflik lagi yang terjadi di kubu Strasbourg dan di internal Bluko sendiri ya. Ini merupakan satu contoh dari ketidakbecusan Bluko untuk mempersiapkan atau mengambil keputusan di sepanjang musim ini ya. Tentu ini akan sangat mengganggu baik itu nilai investasi dari Bluko Company maupun dari para klub yang dinaungi termasuk Strasbourg dan Chelsea ya. Keputusan memecat Enzo Maresca atau berpisah dengan Enzo Maresca karena kekeh tidak ingin memberikan keleluasaan kepada Enzo Maresca ini benar-benar membuat bola salju yang siap meledak kapan aja ya. Keller sendiri adalah pemain ya, mantan pemain dari Strasbourg, kayaknya cukup legend juga. Dia bergabung dengan Strasbourg sejak tahun 2001 sebagai CEO dan menjadi presiden dari Strasbourg itu di tahun 2012 ya, setelah membeli klub ini bersama beberapa rekannya melalui konsorsium lokal di Strasbourg ya. Mark Keller ini punya pengaruh yang masif ya di klub Strasbourg dan juga dipandang tinggi oleh komunitas di kota Strasbourg sendiri. Nah ini kelakuan Bluko ini benar-benar ya membuat repot seluruh pihak, menyalakan api di mana-mana termasuk Strasbourg juga, dan kemungkinan besar eh, akan ada demo juga dari Strasbourg ya yang menyatakan keberatan terhadap penunjukan Liam Rossoneri ke Chelsea. Sementara itu dikutip dari Le Equipe, ini salah satu media Prancis juga, Bluko tampaknya tidak terlalu peduli dengan potensi terganggunya musim Strasbourg, klub yang juga mereka miliki. Seorang sumber yang dekat dengan Behdat Ekbali mengkonfirmasi hal tersebut dengan tegas. Mereka sama sekali tidak peduli. Kita udah lihat apa yang dilakukan oleh Bluko ya, benar-benar fokus terhadap bisnis, nggak peduli terhadap entitas dan heritage sepak bola, nggak peduli terhadap klub yang mereka miliki. Ini benar-benar contoh konsorsium owner yang menurut gua nggak layak buat menjadi pemilik klub, karena jatuhnya malah menghancurkan klub ya. Tapi mungkin kalau Strasbourg ini beda cerita. Bluko mengangkat Strasbourg, tapi kalau Chelsea ini Bluko justru dragging down Chelsea ya. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian mengenai situasi yang terjadi di Strasbourg maupun Chelsea. Ini secara beruntun ya. Apakah Bluko ini akan survive dari seluruh badai masalah yang terjadi, atau justru mereka akan semakin menggila dan semakin compang-campingkan tim yang kita cintai ini ya. Kita ke berita utama di video ini ya, situasi ruang ganti pasca Maresca pergi dan juga rumor kepergian Cole Palmer. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, bisa pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja sikat ya. The Athletic kemarin baru merilis podcast membahas detail mengenai Enzo Maresca, kepergiannya dan situasi yang terjadi di Chelsea ya. Jadi Athletic juga menjelaskan problem utama kenapa Enzo Maresca memutuskan untuk pergi dari Chelsea ya. Ada medical test independent, ini tim independent medical yang memberikan rekomendasi mengenai siapa pemain yang boleh dimainkan, rotasi, dan pemain-pemain yang harus tidak dimainkan di setiap pertandingan, dan ini merupakan faktor utama yang mengganggu Enzo Maresca di Chelsea ya. Tapi ternyata alasan rekomendasi medical itu bukan semata-mata karena cederanya pemain atau ingin menjaga fitness dari para pemain. Ternyata ada alasan di balik tersebut. Ini juga dilansir dari Athletic ya. Sumber yang dekat dengan Maresca mengklaim bahwa pengaruh terhadap pemilihan pemain bukan hanya soal manajemen beban bermain yang direkomendasikan oleh para medical itu, tapi juga karena ia diminta menurunkan pemain demi
menjaga nilai jual mereka di bursa transfer. Nah, ini cukup membagongkan ya. Dan gue bareng Oleh dan Wanda kemarin udah merilis satu video di Blue Room ya ngomongin soal hal ini ya. Dan kan kita juga sempat mendapat beberapa informasi dari informan underground ya yang kita digging di sosial media tentunya. Dan ternyata ini juga di blow up oleh The Athletic. Kalian bisa langsung nonton Blue Room di video sebelumnya atau klik card yang ada di video ini ya. Namun sumber internal Chelsea membantah keras klaim tersebut ya. Dan rentetan dari kepergian Enzo Maresca ini membuat suasana ruang ganti jadi kurang kondusif. Menurut Athletic juga, salah satu sumber mengungkapkan ia mendapat cerita dari seorang pemain senior bahwa Maresca dipandang sebagai sosok yang memberi stabilitas bagi klub dan menjadi faktor penting yang membuat Chelsea mampu bersaing melawan tim-tim terbaik. Namun kini setelah Maresca pergi, para pemain khawatir tim kembali ke titik nol dan merasa kepergiannya akan berdampak besar pada suasana ruang ganti. Menurut sumber itu, sang pemain percaya situasi ini mengirim pesan negatif akan sangat sulit bagi Chelsea untuk bersaing secara konsisten memperebutkan trofi jika klub terus-menerus mengganti pendekatan dengan pergantian pelatih di pinggir lapangan. Itu dia ya. Jadi bukan cuma kita sebagai fans yang memiliki sense bahwa apa yang dilakukan oleh para owner dan manajemen ini akan sangat berdampak negatif dan dragging down our performance, our club di sepanjang musim ini. Seluruh pemain itu juga merasakan hal yang sama ya. Justru harusnya manajemen ini mendengarkan dan mempertimbangkan seluruh pendapat fans dan juga para pemain sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif dan klub yang lebih stabil lagi untuk memperebutkan trofi dan bersaing di kancah-kancah elit di setiap kompetisi ya. Tapi bukan itu yang terjadi. Saat ini kita tahu bagaimana Bluco mengoperasikan klub Chelsea maupun Strasbourg ini benar-benar ugal-ugalan dan pure everything is about business ya. Buntutnya ada kemungkinan beberapa pemain andalan Chelsea akan pergi mungkin di transfer summer nanti ya. Dan Palmer mungkin menjadi salah satu pemain yang akan pertama kali pergi dari Chelsea. Setelah kepergian Enzo Maresca, Cole Palmer merupakan salah satu pemain yang paling terpukul akibat kepergian Enzo Maresca ya. Dia tidak memposting apapun di saat pemain-pemain lain itu mengucapkan rasa terima kasih dan syukur dan mendoakan supaya Enzo Maresca mendapatkan karir yang lebih baik lagi dari Chelsea. Tapi tidak Cole Palmer, sampai saat ini kita masih menanti postingan atau ucapan yang akan disampaikan oleh Cole Palmer kepada publik ya. Sumber internal menyatakan Palmer menuntut penjelasan kepada para sporting director terhadap pemecatan Enzo Maresca. Dikutip dari Karen Gill, sebuah pertemuan yang digambarkan berlangsung cukup informal digelar kemarin, di mana Paul Winstanley dan Lawrence Stewart menjelaskan kepada Cole Palmer dan beberapa rekannya mengenai apa yang terjadi serta apa langkah selanjutnya untuk Chelsea ke depan ya. Nah, ini tentu akan membuat spekulasi di seluruh info-info atau jurnalis ya mengenai situasi yang terjadi dengan Cole Palmer. Dan kita tahu Cole Palmer saat ini merupakan salah satu hot item di Eropa. Banyak klub yang ingin mendapatkan jasa dari pemain bintang Chelsea ini dan bandrolnya juga cukup tinggi. Saat ini dia merupakan salah satu pemain yang menjadi tulang punggung Chelsea. Walaupun di musim ini dia sempat cedera 2 bulan lebih, tapi comeback Cole Palmer ini benar-benar membuat instant impact buat Chelsea ya. Nah, hal ini tentu akan memancing efek domino dari kepergian Cole Palmer seandainya dia memang akan pergi ya. Banyak pemain yang sudah tidak muda, yang pertama ya di Chelsea. Ada Marco Correa yang sudah berumur 27 tahun, Robert Sanchez 26 tahun, Reece James 26 tahun, Enzo Fernandez 25 tahun, Moses Caicedo 25 tahun ya, dan beberapa pemain lain. Tentu ini pemain yang mungkin dianggap Bluco sudah tidak align lagi dengan rencana project mereka yang ingin mengembangkan para pemain muda. Yang pertama itu, di tangan pelatih baru, ini akan menjadi sangat sulit ya. Belum tentu para pemain ini akan menjadi atau mendapatkan tempat utama atau sesuai dengan sistem yang akan dibangun oleh pelatih baru. Ketiga, ini ketidakstabilan ya. Situasi tersebut akan membuat ketidakstabilan di ruang ganti Chelsea dan ini tentu akan menjadi trigger untuk para pemain pergi meninggalkan Chelsea ya. Belum lagi jika Chelsea di musim ini gagal untuk masuk atau mengamankan posisi 4 besar, tentu akan terlempar dari Champions League dan ini akan membuat situasi menjadi complicated lagi di mana Clearlake Capital ini juga menuntut Chelsea untuk selalu masuk ke 4 besar dan tentu ini akan men-trigger banyak efek domino ya. Salah satunya adalah menjual para pemain bintang Chelsea dan membuat Chelsea kembali unstable lagi ya. Tentu ini efek domino yang kita udah sense dan kemungkinan besar akan terjadi karena gue nggak tahu seluruh
Jawaban ini akan berada di tangannya Liam Rossoneri, dan Liam Rossoneri ini akan membawa beban yang sangat berat ya di pundaknya saat dia memutuskan untuk menjadi pelatih Chelsea. Bukan hanya tekanan dari eksternal, internal pun itu akan sangat bergantung dengan performa yang akan dia keluarkan sebagai pelatih Chelsea ya. Dan apakah Chelsea akan mencuci gudang di summer nanti, kita akan lihat aja ya. Sayang banget menurut gue kalau para pemain ini yang sudah kita pupuk dan akhirnya sekarang menjadi backbone Chelsea, sudah menjadi pemain-pemain terbaik di setiap posisi, ya akhirnya harus dilepaskan begitu saja karena kebodohan dari mismanagement yang dilakukan oleh Blue Co Company, Vedat Ekbali, Paul Winstanley, dan Lawrence Stewart ya. Ini akan sangat menjadi sejarah buruk buat Chelsea, di mana Chelsea kehilangan pemain hanya karena ulah yang dilakukan oleh internal Chelsea sendiri ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes, dan yang paling penting subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype kalian supaya makin banyak Trubul yang bergabung ke channel ini ya. Kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sampai bosen pokoknya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up to Chelsea.